Ya, jadi selama masa di sini dijalanin dulu sampai dengan kita nanti bisa mendatangkan keluarga ya, Bet ya. Ya mudah-mudahan keluarganya segera bisa kemari, bisa jemput. Kemudian nanti kalau udah di luar jangan nyentuh-nyentuh lagi. Kalau anak-anak bangsa itu tidak diselamatkan, kemudian yang menjadi penerus bangsa kita itu gimana kalau sampai benar-benar presentasi pengguna narkoba itu terlalu tinggi kan? Sampean sudah menikah, udah punya istri, punya anak. Selama ini istri dan anak tahu nggak kalau sampean pakai? Apabila salah satu digunakan secara tidak semestinya, dalam artian takarannya, terus dosisnya. Nah, efeknya ini jangka panjangnya luar biasa. Salah satunya paling banyak bisa menyebabkan, ya salah satunya ada HIV. Kemudian hati, hepar kita akan rusak. 20 tahun misalnya, 20 tahun itulah otak kita nggak tidur. Kenapa? Itulah yang membuat kenapa pengguna sabu, mohon maaf ya, face-nya itu lebih tua. Di sini kita berupaya bagaimana kita memberikan sebuah motivasi kepada para korban itu untuk mereka tetap memiliki kepercayaan diri sehingga ketika mereka kembali terjun ke masyarakat dan kembali bersosialisasi dengan kawan-kawannya, mereka cenderung tidak mengalami sebuah keminderan seperti itu, Mbak. Jadi dari tempat rehabilitasi kita ini, rehabilitasi Fit 127, berjumlah 4 unit kamar, yang terdiri dari 2 kamar untuk male, laki-laki, dan 1 kamar female. Untuk kamar male itu kapasitasnya satu ruangan 13 orang. Nah, untuk yang female-nya itu bisa muat sampai 6 orang. Dan di sini kita ada kamar yang khusus, yaitu untuk yang voluntary atau VIP untuk rawat inap. Total semuanya keseluruhan bisa mencakup 50 orang. Nah, untuk ruangan ini ruangan VIP ya, ruangan ranap, yang mana di sini kita pergunakan untuk male laki-laki yang biasanya voluntary datang mengakui tentang ketergantungannya, bakal kita perbantukan untuk direhabilitasi. Nah, ini terdiri dari 2 bed, dilengkapi dengan AC. Ya, ini fasilitas lebih istimewa karena ini ruangan VIP-nya seperti itu. Dari hari ke harinya memang kasus narkoba atau narkotika itu cenderung meningkat ya. Apalagi sekarang di Indonesia itu entah sudah berapa persen peningkatan dari tahun sebelumnya. Tapi konon kabarnya tidak ada satu RW pun yang bersih dari pengguna narkoba di Indonesia. Nah, ini sangat mengkhawatirkan sekali. Rehabilitasi itu adalah tempat kita memulihkan diri, jiwa, pikiran, dan pola hidup. Di mana yang selama ini mungkin pola hidup kita tidak teratur, tingkah laku kita di atas orang normal. Ya, contohnya nih ya, teman-teman, ada yang menggunakan malam hari. Tidur nggak? Habis itu, coba saya tanya. Nggak tidur ya? Nah, kalau orang normal itu waktunya malam ya tidur istirahat, bener nggak? Bener ya, paginya baru berproduktif kembali, aktivitas kerja kembali ya. Persoalan narkotika ini tidak bisa diselesaikan hanya oleh negara, tapi harus ada peran aktif dari masyarakat untuk menjadi mitra untuk sama-sama membasmi peredaran narkoba, khususnya untuk para generasi muda yang cenderung mereka menjadi korban penyalahgunaan narkoba karena kondisi lingkungan. Yang terjadi di Indonesia adalah rumah rehabilitasi milik negara itu sama sekali tidak bisa mengcover dari kebutuhan dengan peningkatan pengguna narkoba atau korban pecandu narkoba itu setiap tahunnya. Ini
menjadi sebuah impian saya membuka rumah rehabilitasi narkoba dalam rangka ikut menyelamatkan anak bangsa. Karena pengalaman pribadi saya sebagai pengguna pemula, sebagai pengguna berat, sebagai kurir, sebagai bandar, kemudian saya direhabilitasi karena saya tidak mampu lagi menanggulangi narkoba ketergantungan khususnya yang terjadi pada diri saya. Kemudian saya merehabilitasi diri atas keinginan sendiri, tidak dalam konteks ditangkap oleh yang berwajib ya. Nah kemudian endingnya impian saya adalah bisa ikut membantu pemerintah dalam rangka menanggulangi korban pecandu narkoba. Maka berdirilah rumah rehabilitasi ini. Ya, mutlak itu bahwa pecandu narkoba itu lebih baik direhabilitasi daripada di penjara. Karena di rehabilitasi itu paling tidak ada program-program yang bisa menyelamatkan mereka dan kembali melepaskan mereka untuk bergaul dan bersosialisasi ke dalam lingkungan pergaulan mereka. Artinya kalau di penjara itu banyak sekali waktu yang terbuang, kemudian lingkungan pergaulan di dalam penjara juga konon kabarnya mereka cenderung ketika pengguna di penjara itu keluar dari penjara, mereka akan bisa menjadi bandar kemudian bisa naik kelas menjadi bandar besar, karena di dalam pergaulan penjara itu memungkinkan hal-hal itu terjadi, sosialisasi antar mereka di dalam. Ini kemarin yang klien 4 orang itu siapa namanya? Agus, Oke. Surya, Nurul sama Rian. Agus, Surya, Nurul, Rian ya. Ini gimana Bet menurut perkembangan programnya? Yang itu sudah, ya, keluarga sudah nyambung sih Pak, keluarga sudah datang ke Tanjung. Yang Surya dulu coba. Dia aktif ikut program motivasi, religi, olahraga. Aktif Pak. Aktif ya. Aktif Pak. Oke, masa detoksifikasinya berapa hari lagi? Baru 2 hari Pak. Oh, baru 2 hari. Iya, sebagian besar memang masyarakat kita memandang bahwa penyalahguna narkoba itu menjadi sebuah kejahatan. Nah, kemudian pemikiran itulah yang coba kita berikan pemahaman kepada pihak keluarga bahwa korban pecandu narkoba itu harus selalu didampingi dan mendapatkan perhatian dan cinta lebih dari keluarganya. Hanya para mantan pecandu yang mengerti keinginan hatinya seorang pecandu. Sebenarnya itu. Makanya di sini rata-rata konselornya mantan pecandu, medisnya mantan pecandu, dokternya juga, ketua yayasannya juga. Walaupun tidak 100% ya mantan pecandu, tetapi paling tidak ketika kita menangani para korban narkoba yang masuk ke sini itu, ya kita bisa melihat bahwa dulu kita seperti apa sih, bisa lepas. Paling tidak itu modal kita. Kurang lebih 1 tahun yang lalu, yayasan ini berdiri dan saya sudah bergabung untuk menjadi bagian dari rumah rehab ini sebagai konselor adiksi. Kalau latar belakang, saya juga berasal dari mantan pecandu, saya juga pernah direhabilitasi dan saya menjalankan profesi ini karena saya punya kesadaran untuk membantu korban-korban seperti saya dulu. Sebenarnya itu sangat membantu ya, karena kita pernah di posisi mereka. Kita tahu apa yang mereka pikirkan, apa yang mereka rasakan, apa yang mereka inginkan. Sehingga kita bisa menangani itu dengan tepat. Saya juga pernah direhab. Saya juga pernah di posisi kalian. Bahkan kalau saya boleh bercerita sedikit, rehab yang saya jalani lebih parah dari ini. Saya rehab 6 bulan di lembaga negara. Kalau ada yang tahu Lido, saya di Lido dulu 6 bulan. Makanya saya tahu apa yang kalian pikirkan, saya tahu apa yang kalian rasakan, bukan karena saya paranormal, tapi saya pernah di posisi kalian. Step pertama adalah mereka harus sadar bahwa mereka sudah bermasalah. Mereka punya masalah dengan kecanduan, mereka punya masalah dengan pemakaian narkotikanya. Itu step pertamanya. Setelah itu, step kedua adalah niat untuk berubah. Ketika sudah ada niat untuk berubah, kita sudah bisa masuk ke situ. Kalau dia belum ada niat untuk berubah, kita mau memberi masukan seperti apapun nggak akan bisa masuk ke
klien tersebut. Dan salah satu faktor yang paling menentukan adalah keluarga. Dia harus diterima kembali di lingkungan keluarganya. Bagaimana cara keluarga memperlakukan dia sebagai seorang mantan pecandu yang kembali ke lingkungannya. Makanya ketika direhabilitasi pada dasarnya adalah bukan hanya sang klien yang perlu direhab, tetapi keluarga juga diberi pemahaman. Bagaimana dia membuka lagi pintu kepercayaan kepada anggota keluarganya yang pernah terjerumus di dunia gelap narkotika. Tidak ada rumah rehab yang berani menjamin bahwa seseorang yang pernah rehab di situ akan bersih dari narkoba. Tetapi kita melihat progres. Progresnya adalah dari ketika dia rawat jalan misalnya, ketika di pertemuan pertama kedua mungkin dia masih menolak dan sebagainya, tetapi kalau sudah di pertemuan keempat, kelima dan seterusnya, kita sudah melihat reaksi yang lebih baik. Dari hal-hal seperti itulah kita menilai perkembangan klien kita. Kita juga nggak bisa memastikan 100% dia berubah, juga kita nggak berani menjamin itu, tetapi kan kita bisa melihat sendiri perubahan yang dilihat dari mata kita lah. Begitu tahu itu sabu menyesal, tapi udah terlanjur enak, diterusin terus. Kan sampean sudah menikah, udah punya istri, punya anak. Selama ini istri dan anak tahu nggak kalau sampean pakai? Berarti sembunyi-sembunyi. Makanya bisa di mana? Asesmen adalah kita menggali lebih dalam tentang penggunaan narkotikanya, permasalahannya dengan keluarga, permasalahannya dengan diri sendiri, dampaknya bagi pekerjaannya, dampak bagi lingkungan sekitarnya, sehingga dari hasil screening dan asesmen itu baru kita bisa memberikan treatment yang tepat atau penanganan yang tepat pada sang klien. Nah, sebelum kita memberi penanganan yang tepat, itu ketika klien masuk ada yang namanya proses detoksifikasi. Detoksifikasi adalah proses melepaskan semua zat-zat racun yang tersisa dalam tubuh. Biasanya durasi detoks itu adalah 7 sampai 14 hari untuk proses detoksifikasi. Setelah itu baru kita menentukan program rawatan yang akan kita berikan pada klien tersebut. Apakah harus dirawat inap atau dirawat jalankan. 20 tahun misalnya, 20 tahun itulah otak kita nggak tidur. Kenapa? Itulah yang membuat kenapa pengguna sabu, mohon maaf ya, face-nya itu lebih tua, kelihatan ringkih. Seperti itu, karena nggak pernah tidur otak kita. Bayangin, 20 tahun. Ketika pihak keluarga meminta satu lain pertimbangan seperti yang tadi, bahwa dia harus sekolah, ada pendidikan yang harus dihadiri, ada pekerjaan yang harus diselesaikan, atau dia harus mencari nafkah untuk keluarganya karena mungkin bayarannya harian, atau mungkin dia seorang ibu yang punya anak, kita akan melihat lagi dari screening dan asesmennya. Kalau memang sekiranya memungkinkan, kita akan memberi layanan rawat jalan dan sang klien tidak perlu melewati detoks selama 7 hari. Mungkin bisa 1 hari, 2 hari, atau 3 hari detoks, habis itu boleh kita pulangkan. Ketika keluarga sudah meminta anggota keluarga untuk dipulangkan karena alasan tersebut, kita juga harus meminta komitmen dari mereka bahwa mereka harus bersedia menghadirkan anggota keluarga tersebut untuk mengikuti rawat jalan. Iya, jadi selama masa di sini dijalanin dulu sampai dengan kita nanti bisa mendatangkan keluarga ya, Bet ya. Ya mudah-mudahan keluarganya segera bisa kemari, bisa jemput. Kemudian nanti kalau udah di luar jangan nyentuh-nyentuh lagi. Nanti kalau ketangkep lagi ya kita apain kalau masuk sini lagi, Bet. Yang sudah-sudah sih saya mendapatkan laporan dari konselor itu ya mereka lebih baik lah setelah mereka menjalani rawat jalan maupun rawat inap di sini. Kan diberikan program-program seperti program religi, olahraga, kemudian ada juga kelas-kelas motivasi yang dilakukan oleh teman-teman dari internal. Bahkan kadang-kadang kita mengundang juga kawan-kawan dari eksternal untuk berbagi cerita di dalam panti kita. Sekarang kalau kita baca Bismillahirrahmanirrahim itu Ketika mereka terjerumus dalam narkoba, mereka punya satu rasa kurang percaya diri, tidak lagi dipercaya dengan orang karena kelakuannya yang membuat dia seperti itu. Kita perlu lagi menimbulkan rasa percaya dirinya dengan beberapa cara konseling. Ada yang namanya motivational interview, ada yang namanya cognitive and behavioral therapy, itu konseling-konseling yang kita lakukan untuk menimbulkan lagi rasa percaya diri sang klien sehingga dia mampu lagi kembali ke
asalnya, ke keluarganya, ke tempat tinggalnya, ke lingkungannya, sehingga dia bisa lagi kembali produktif. Semua yang masuk ke sini kenapa kalau ditanya udah lama pakai baru semua jawabnya ya. Nggak ada yang bilang saya udah 10 tahun gitu. Baru 10 tahun gitu. Iya, bahwa siapapun bisa menjadi korban penyalahgunaan narkoba. Jadi persoalannya bukan kalian adalah orang-orang yang nakal kemudian mencoba-coba itu, karena yang namanya korban penyalahgunaan narkoba itu kan multi level ya. Siapapun bisa beresiko untuk menjadi korban. Nah, itulah yang sering saya katakan ke mereka. Kadang-kadang saya juga sering bersenda gurau dengan mereka dan mengatakan bahwa saya seperti Anda beberapa tahun yang lalu, tapi saya bisa bangkit. Anda pasti jauh lebih bisa dari saya. Dulu saya adalah pecandu, dulu saya juga pernah menjadi bandar. Kemudian hari ini saya adalah ketua yayasan sekaligus pemilik Yayasan Mata Hati Adiksi Indonesia. Itu yang sering saya berikan motivasi ke mereka sehingga mereka berpikir, oh iya, ternyata saya tidak sendirian. Dari asesmen itu kita bisa mengetahui ada riwayat penyakit apa saja yang mereka derita. Berapa lama penggunaan, salah satunya mereka sudah menggunakan narkotika ini. Nah, terus golongannya apa saja? Salah satunya narkotika apa saja yang digunakan. Setelah itu kita cross check kembali karena kita sebagai tim medis, kita setelah dilakukan asesmen, kita cek kesehatan. Salah satunya tanda-tanda vital, tekanan darah, nadi, suhu. Kemudian ada penyakit apa? Misalkan asam lambung, kadang-kadang lambung mereka ada emah, terus ada juga hepatitis, terkadang ada juga salah satunya HIV. Memar di bagian sebelah mana? Mata sebelah kiri. Oke, sudah berapa hari memar ini? Dari Polres. Untuk saat ini tidur bagaimana? Dari treatment yang kita lakukan, semuanya itu salah satunya adalah dari mindsetnya mereka. Karena sabu itu sebenarnya bukan diobati, tapi salah satunya kita alihkan pemikiran mereka di saat dia rasa keinginan dia muncul. Setelah itu kita lakukan aktivitas, akhirnya dia lupa gitu. Tapi kalau penggunaannya misalkan seperti heroin atau putau, itu biasanya kita hilangkan dengan cara salah satunya, karena putau dan heroinnya, putau ini salah satunya dia itu menyebabkan salah satu badan tuh rasanya pada sakit di saat dia tuh kambuh, rasa keinginannya muncul, dia sakitnya luar biasa. Kita berikan memang tramadol untuk menghilangkan rasa sakitnya terlebih dahulu ini. Misalkan sehari cuma hanya satu saja untuk menghilangkan rasa sakitnya. Setelah itu besoknya coba stop terlebih dahulu. Setelah di stop, nah kemudian ada nggak efek selanjutnya? Nah kalau tidak ada, oke, fine, selesai. Itu treatmentnya salah satunya. Saya juga sempat sharing juga dengan kawan-kawan bahwa ganja ini memang salah satunya itu buat menenangkan dan meredakan nyeri. Oke, memang kalau misalkan ini sudah dilegalkan oleh salah satunya dari negara kita juga, itu bisa, tapi atas instruksi dari dokter dan diresepkan atau dihitung per dosisnya, itu tidak masalah. Tapi kalau disalahgunakan ini yang lebih bahaya, apalagi sampai dijual belikan, nah itu yang bahaya. Terkadang saya sempat tanya, mereka dapat tramadol ini dari mana? Terkadang, ternyata ada sebagian juga mereka itu dapat, terkadang mereka dari apotik, terkadang menjual. Sedangkan itu kan tidak dijual bebaskan sebenarnya, harus pakai resep dokter. Mereka bisa dapat begitu mudah. Sebenarnya faktor pengetahuan terus edukasi terhadap keluarga ini sebenarnya sangat penting dari penggunaan obat-obatan ini sebenarnya. Terus faktor salah satunya adalah lingkungan. Terkadang itu mereka itu dari salah satunya ingin tahu, sebenarnya udah ada patokannya. Obat ini tidak boleh loh digunakan sembarangan. Tapi karena manusia ini rasa ingin tahunya tinggi, sampai dia searching, bertanya kemana-mana, akhirnya ketemu dengan orang yang pemakai. Setelah itu dia akhirnya
mengikuti. Nah, akhirnya masuklah ke ranah hukum. Itu paling banyak. Ya, diperlukan sebuah kajian yang panjang ya, terutama bagi mereka yang memang expert di bidang medis, apakah memang itu diperlukan. Tapi kalau menurut saya, apapun itu alasannya, ya lebih baik tidak digunakan untuk keperluan apapun. Karena biar bagaimanapun nanti akan terbuka celah-celah yang bisa memungkinkan ganja itu mudah didapat. Kemudian dengan alasan-alasan tertentu, para anak bangsa kemudian menggunakan itu dalam konteks penggunaan yang tidak semestinya. Yang seharusnya diklaster untuk cuma untuk urusan medis, kemudian akan berkembang menjadi urusan-urusan yang lain. Itu yang kita khawatirkan. Penyakit adiksi itu adalah penyakit yang tidak bisa disembuhkan, tetapi bisa dipulihkan. Jadi bukan sembuh sebenarnya yang kita cari, tapi pulih. Karena penyakit adiksi adalah penyakit otak kronis yang tidak bisa disembuhkan, tetapi bisa dipulihkan. Bahkan ada pepatah yang mengatakan seperti ini, pemulihan itu seperti mengayuh sepeda. Ketika kita berhenti, kita jatuh. Makanya pemulihan itu berlangsung seumur hidup. Jangan pernah coba-coba menyentuh narkoba untuk yang pertama. Jangan pernah ambil kesempatan yang pertama, karena akan ada kesempatan-kesempatan berikutnya yang memungkinkan Anda akan terjerembab lebih dalam ke dalam kehidupan yang sangat-sangat tidak menguntungkan untuk cita-cita Anda, untuk prestasi Anda. Kemudian pikirkan juga bagaimana kita mempunyai keluarga yang saat ini korban pecandu narkoba itu masih mendapatkan image buruk di masyarakat. Maka hindari malu keluarga gara-gara Anda memakai narkoba.